si pemungut cukai yang lagi duduk di rumah cukai dengan berkata, "Ikutlah aku." Ia bahkan mampir di rumah Lewi, beramah tamah, makan bersama dengan para pendosa. Dan hal inilah yang mengundang komentar dari kaum Farisi. Tetapi Yesus memberi tanggapan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 18 Januari, Pekan Biasa yang pertama. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kebinasaan. Bukalah hati kami untuk mengikuti Putra-Mu, sehingga kami berani mewartakan kabar sukacita, keselamatan kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 2, ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam karya pelayanannya, Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tetapi ia bergaul dengan siapa saja, termasuk orang yang dipandang rendah, pendosa, dan yang disingkirkan oleh masyarakat. Prinsip Yesus, setiap orang itu harus diberi kesempatan untuk mengalami keselamatan. Maka, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada para muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka bahwa bukan orang sehat yang butuh dokter, yang butuh tabib,
tetapi orang yang sakit. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus memanggil Lewi si pemungut cukai yang lagi duduk di rumah cukai dengan berkata, "Ikutlah aku." Ia bahkan mampir di rumah Lewi, beramah tamah, makan bersama dengan para pendosa. Dan hal inilah yang mengundang komentar dari kaum Farisi. Tetapi Yesus memberi tanggapan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sikap Yesus ini dapat menjadi permenungan bagi kita semua sebagai murid-muridnya, yaitu jangan membebani orang, tetapi hendaknya meringankan dan membebaskan. Di hadapan Tuhan semua orang punya kesempatan untuk memperbarui diri. Orang diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi dengan bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus untuk membawa kebaruan dalam hidup kita, menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita, lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita. Sehingga semakin banyak orang terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Ya Yesus, semoga kami berani bergaul dengan siapa saja, sehingga kami bisa berbuat untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan semakin banyak orang mengalami keselamatan dan kasih setiamu dalam hidup mereka. Yang berteduh pada Tuhan yang Maha Tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, "Ya Allah, Kau penaungku, Tokohku dan perisaiku, percaya aku padamu." Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya, malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurangkum. Yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan
dan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.